الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ini adalah wabarakatuh. situasi terkini di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sholat Idul Adha baru saja selesai dilaksanakan dan masyarakat Yogyakarta saat ini kembali mengumandangkan takbir. Dan pemirsa, saat ini kita akan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Jauhar Mustafa. Jauhar Mustafa merupakan Kepala Bidang Urusan Agama Islam di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Agama. Adapun tema khutbah yang diberikan nanti adalah semangat berkurban dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam. Kita juga melihat Presiden Joko Widodo ditemani oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo juga berada di syaf paling depan untuk melaksanakan ibadah. Dan saat ini agenda akan mendengarkan khutbah. Ya, jika kita lihat ini adalah salah satunya di sebelah Presiden Jokowi adalah pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman yang juga hari ini melaksanakan sholat id bersama di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, tepatnya di titik 0 km. Dan kalau kita berbicara soal Gedung Agung ini yang digunakan untuk sholat Idul Adha, ini sebenarnya kemarin sudah digunakan ya untuk sholat id bagi warga yang sudah melaksanakan sholat id sehari sebelumnya atau 28 Juni. Ada pernyataan dari Ketua Takmir Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang dilibatkan sebagai salah satu panitia bahwa ini menjadi perbedaan yang harus dipandang secara harmonis karena juga sebagian banyak dari warga Yogyakarta yang melaksanakan sholat Idul Adha tepatnya pada kemarin. Dan kita dengarkan khutbah yang saat ini berlangsung di Gedung Agung. Semoga segenap ibadah yang kita lakukan sampai hari ini dan hari-hari mendatang dapat mengantarkan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya menjadikan kita semakin meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah SWT semakin sayang dan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka ingatlah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini merupakan momentum yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan kaum muslimin berkumpul di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Pencipta, pemilik alam semesta ini, untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah yang sungguh sangat mulia, yaitu ibadah haji di Tanah Suci. Dalam rentang pelaksanaan ibadah haji itu, kaum muslimin tak henti-hentinya mengagungkan Zat yang Maha Agung, berdoa tiada henti, menengadahkan tangan, berurai air mata, seraya melantunkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan,
dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Mereka, para jamaah haji menjawab panggilan Allah dengan penuh semangat keimanan dan kekhusyuan untuk hadir dalam mewujudkan ketaatan kepadanya. Merekalah para dhuyufullah, dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Sementara itu kita di luar tanah suci, jutaan bahkan miliaran kaum muslimin termasuk kita di tempat ini menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Semua berbondong-bondong penuh semangat untuk menunaikan sholat id dan mendengarkan khutbah demi memperoleh keberkahan dan ridhonya. Dengan menyembelih dan membagikan hewan-hewan dan daging kurban, gema kalimah thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik besok. Sungguh hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman, sudah semestinya kita akan selalu mampu memanfaatkan segala momentum dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada hari-hari Idul Adha ini, marilah kita senantiasa berikhtiar, berdoa, dan memperbanyak amal ibadah untuk meningkatkan kualitas peribadatan kita. Karena semuanya dapat mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada tahun 2022 yang lalu, Idul Adha diliputi mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang digunakan sebagai hewan kurban. Semuanya adalah ujian kepada kita selaku kaum yang beriman. Tentu ini mengandung hikmah bagi kaum muslimin untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam bentuk ritual dan ibadah semata, tetapi juga dalam pola interaksi sosial terhadap sesama. Karenanya mari kita jadikan situasi yang lebih baik pada hari ini sebagai upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita menambah rasa syukur kita pada Allah karena kita masih diberikan umur panjang untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Karena rasa sayangnya Allah kepada kita umat Islam, kita diujinya dengan berbagai musibah yang sungguh-sungguh sangat berat. Dengan mewabahnya virus COVID-19 yang telah melanda bangsa kita sejak tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, kita bangsa Indonesia saat ini sudah mampu melewati ujian dan cobaan ini. Semoga dengan kesabaran, keikhlasan, ketabahan kita dalam menerima musibah akan semakin menguatkan tekad bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi emas 2045 mendatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, hari ini kita telah mendapatkan hikmah dari disyariatkannya ibadah haji dan berkorban. Dengan meneladani sikap tawakal, tawadhu dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk berkorban, menyembelih rasa syaitaniyah, sifat hewaniyah, dan ketamaan dalam diri kita. Hal ini merupakan wujud ketaatan kita melaksanakan perintah Allah untuk selalu bersyukur, menegakkan salat dan berkorban. Maka sudah seharusnya momentum hari ini kita jadikan untuk mengembalikan jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya
manusia yang lemah dan tidak punya daya kekuatan apapun kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan mengagungkan asma Allah, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil, kita senantiasa berharap Allah memperkenankan kita untuk bertemu lagi dengan hari raya Idul Adha tahun depan dengan anugerah rahmat, barokah dan ridhonya. Ketika membicarakan ketaatan, maka kisah keteladanan dalam ketaatan yang patut untuk terus dicontoh sepanjang masa adalah kisah keteladanan ayah dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua utusan Allah ini mengajarkan kepada kita makna ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ibrahim alaihissalam diuji Allah untuk mengorbankan buah hati sekaligus buah cintana yang telah lama dinanti, putranya sendiri Nabi Ismail alaihissalam. Adapun Nabi Ismail diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintahnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaghuka fangdur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada pasangan, anak, harta, tahta. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla ini tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintah-perintahnya. Di sisi lain Nabi Ismail alaihissalam juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah dari disyariatkannya Idul Adha dan berkorban yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah adalah yang pertama, menjaga totalitas dalam beribadah dan menjalankan syariatnya, totalitas dalam menjalankan ketaatan dan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan dan rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada takdir dan iradah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti harta yang kita pergunakan untuk berkorban dengan yang lebih baik, lebih banyak dan lebih berkah. Yang keempat, berbagi dengan kaum duafa, fakir miskin dan masyarakat lingkungan dengan dilandasi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah sebagai pemberi rezeki, kenikmatan dan kerahmatan. Yang kelima, harta yang kita miliki hanyalah titipan dan amanah darinya yang harus kita jaga, dikelola, dimanfaatkan, dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan umat. Yang keenam, semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadar keimanan dan ketaataannya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang ketujuh adalah adanya syariat haji, menjalankan ibadah haji, dan kewajiban berkorban bagi yang mampu secara materi, fisik, dan kesehatan adalah merupakan ketetapan rizki, rahmat, dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada momentum Idul Adha pada pagi hari ini. Dan mari kita selalu berdoa, semoga kita semuanya dan seluruh bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dalam meraih cita-citanya, mewujudkan bangsa dan negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.
dan selalu ada dalam lindungan dan ridhonya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat